Gedung Singa. Gedung yang dibangun pada tahun 1901 ini. Selamat datang di Gedung Singa. Iya Bapak. Ini adalah beberapa aset. Assalamualaikum dan selamat pagi teman jalan. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Lama, Surabaya. Saya berada tepat di depan Gedung Mandiri dan akan menuju ke Gedung Singa ya. Ini Gedung Singa itu lurus, ikuti trotoar ini lurus terus belok kanan. Saya datang ke sini hari Kamis pagi teman jalan, dan cuaca enak habis hujan. Waktu menunjukkan 9.58. Pada video ini saya akan mengajak Anda ya untuk belusukan ke dalam Gedung Singa. Apakah dibuka? Yap. Mulai hari Kamis hingga 10 hari ke depannya, Gedung Singa akan dibuka untuk umum dengan event yang namanya Resonance of Light. Nah, kalau depan itu jembatan merah teman jalan. Jembatan merah itu kita bisa nyebrang, bisa ke Kia, bisa ke Pasar Pabean, seperti itu. Kita akan menyeberang. Ini dia. Ini saya sudah sampai di seberang depannya Gedung Singa ya. Jadi kita bisa melihat Gedung Singa dari depan. Saya berjalan di bawah bekasnya tram ya ini. Di sini banyak sekali UMKM yang jualan makanan dan minuman. Ini dia teman-teman, Gedung Singa. Jadi pada kesempatan ini hingga 10 hari ke depan Anda bisa masuk ke dalam Gedung Singa ini secara gratis. Terbuka untuk umum. Caranya dengan daftar lewat online ya teman jalan, di acara yang namanya Resonance of Light tadi teman jalan. Gedung Singa ini ada 3 bagian, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi tengah. Nah ini dia, di tengah ini yang dijaga oleh 2 patung singa, yang akhirnya gedung ini dinamakan Gedung Singa, Lion Building. Oke, kita coba mendekat dan masuk ke dalamnya yuk. Wah, ini dia teman jalan, patung singanya. Ini detail banget sih. Memang kalau orang zaman dulu ya, orang Belanda bikin patung seperti ini keren banget. Kelihatan keren banget, kelihatan galak singanya, seperti singa penjaga gedung. Nah di dalam nanti kita akan saksikan video imersif yang merupakan sejarah dari Gedung Singa ini teman jalan. Yuk kita masuk dulu yuk. Berdiri satu bangunan yang menjadi saksi lahirnya semangat Surabaya. Gedung Singa. Gedung yang dibangun pada tahun 1901 ini menyaksikan datang dan pergi kapal dari seberang lautan, langkah para saudagar, pekerja, dan pejuang yang mengisi denyut Surabaya tempo dulu. Di bawah atap gedung yang pernah menjadi Mau ke tengah nggak apa-apa, bisa muter perjuangan membuat level selesai keringat, dan ini berputar kisah-kisah
kisah manusia, tentang kerja keras dan cita-cita. Dua patung singa di gerbangnya berdiri tegak. Bukan hanya sebagai penjaga dan simbol perlindungan, tapi sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan waktu yang tak bisa ditentukan. Di balik keanggunan setiap lengkungan dan garis, tersimpan pemikiran seorang visioner, Hendrik Petrus Berlage, salah satu arsitek asal Belanda yang paling terkenal dan dikenal sebagai pelopor modernisme. Dari Amsterdam hingga Surabaya, ia membawa semangat arsitektur yang jujur dan fungsional, bahwa keindahan sejati lahir dari keseimbangan antara logika dan perasaan. Karyanya menandai lahirnya era baru. Beurs van Berlage di Amsterdam yang menjadi simbol transparansi dan keterbukaan. Gemeentemuseum di Den Haag yang memadukan geometri dan cahaya. Dan Gedung Depur di Leiden, monumen bagi semangat solidaritas pekerja. Dalam Gedung Singa, Berlage tidak sekadar merancang bangunan, ia membangun dialog antara ruang dan manusia. Bentuk geometris, jendela tinggi, dan ritme fasad menjadi simfoni dari masa yang percaya pada keteguhan dan harmoni. Dan di suatu masa, semangat keteguhan itu benar-benar menjelma nyata. Tahun 1945, Surabaya membara di bawah langit berasap dan tembakan yang bersahut-sahutan. Rakyat bangkit mempertahankan kemerdekaan yang baru lahir. Dari Radio Bekupon, suara Bung Tomo mengguncang semangat bangsa. Sungkono, Muhammad Mahmudi Brojo, dan ribuan arek-arek Surabaya berdiri tanpa ragu, tanpa takut. 10 November bukan sekadar tanggal. Ia adalah jiwa yang hidup di setiap langkah, di setiap napas Surabaya. Waktu berlalu, kota tumbuh, namun Gedung Singa tetap berdiri tegak, menjaga kisah masa lalu sambil menatap masa depan. Di balik dinding tuanya, teknologi kini menari bersama sejarah. Cahaya membawa kembali kenangan, dan sejarah bertransformasi menjadi pengalaman baru. Surabaya bergerak maju, penuh energi, penuh inovasi. Dari masa lalu yang penuh makna, menuju masa depan penuh harapan yang layak diproteksi. Seperti Gedung Singa yang bertahan di tengah perubahan, ada nilai yang tak pernah pudar oleh waktu. Keberanian, harapan, dan kehidupan. Kami percaya
tugas manusia adalah menjaga semuanya. Menjaga keluarga, menjaga masa depan, menjaga makna hidup itu sendiri. Dan seperti kami menjaga nilai kehidupan, kami juga menjaga warisan yang menjadi bagian dari identitas bangsa, melestarikan aset bersejarah, merawat nilai budaya, dan memastikan generasi masa depan dapat menyaksikan langsung wujud nyata karya arsitek bersejarah yang pernah menandai masa lalu. Karena melindungi kehidupan juga berarti menjaga perjalanan peradaban. Seperti cahaya yang menerangi gedung tua ini, kami hadir untuk memastikan setiap langkah menuju masa depan berjalan dengan aman dan penuh keyakinan. Menjaga nilai budaya, melestarikan warisan, protecting life's progress. Oke, sebentar lagi ada beberapa video yang Bapak Ibu bisa foto-foto. Jangan lupa atau mau ya foto bareng nggak apa-apa, masih sesi foto-foto. Sebentar lagi kita room tour sedikit biar tahu. Nanti kalau ada yang mau ke lantai 2 bisa request. Yang sekiranya indigo ditahan dulu. Silakan. Selamat datang di gedung Singa. Iya Bapak. Ini adalah beberapa aset dari IFB ya. Ini yang ada di sekitar Jawa Timur. Ya, ada gedung Jiwasraya, Asuransi dan lain-lain. Dan ini yang berkenan mau dijual gedungnya. Yang difoto bukan gedung Singanya. Monggo murah Bapak. Cuma 2.000 hektar 4 hektar cuma berapa harganya ya kan. Monggo foto-foto bisa iya foto-foto. Ini beberapa gedung yang di sini. Sekiranya saudaranya butuh perkantoran, rumah singgah kayaknya enggak, kantor kayaknya, rumah besar. Ini ada berbagai tempat. Surabaya sudah ada beberapa. Yang paling besar di sekarang dan yang di Jalan Surabaya ini juga rumah yang besar. Jual tanah 2.000. Nah, itu dia teman-teman video imersif dan saatnya kita tur ya keliling. Kalau yang tadi ada foto-foto itu adalah aset dari Jiwasraya yang lagi di Lego. Tahu kan kondisinya Jiwasraya sekarang lagi terpuruk, kekurangan dana untuk membayar nasabah dan akhirnya hampir semua asetnya ya gedung-gedung itu di Lego untuk membayar nasabah. Insurance. Nah, kalau ini ada gerenya dari Dinas Pariwisata ya, Pemkot Surabaya. Di sini kita bisa bawa loh ini, bisa ambil secara gratis ini peta-peta Surabaya, peta wisata macam-macam. Kalau di video imersif itu ada di sisi kiri Gedung Singa. Kalau kita ini saat ini berada di sisi kanan Gedung Singa, teman jalan. Atapnya itu keren. Lengkung-lengkung, kemudian setiap lengkungnya itu ada garis lurus, itu adalah baja ya. Tidak usah takut, silakan masuk sini. Hanya bangunannya bangunan lama, orangnya juga lama, tapi baik semua. Kan baik semua kan Pak? Kan baik semua. Orang dari luar tuh kelihatannya tuh kayak serem ya kan,
Gini, itu ya gejala bagus kan. Salah. Bisa kamera ini pemilihannya IFG, misalnya asuransi. Kamu lihat barangnya kan bisa bedakan kan, barang baru sama barang lama. Benar sudah ada sponsor. Ada yang atas bayar, waktu itu memang ada yang penyewan di contoh itu hanya kapalnya dimakan, katun, kalau mungkin cari barangnya sendiri, kalau tidak ada yang perantaranya, tidak ada yang namanya pintu, desain jendela, Ini benar-benar ciri khas itu. iya, jadi belum ada renova, belum ada lepo aja tidak pernah. Saya masuk sini 91 tidak pernah lepo ya kan. Nggak ngecat pernah. Itu dari awal asuransi. Iya. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya dari salah satu pegawai yang sudah mendiami Gedung Singa sejak tahun 1991 sampai 2016 dan masih tetap rutin untuk melakukan pembersihan di Gedung Singa ini, teman jalan. Nah, kalau ini adalah sisi belakang dari Gedung Singa yang atapnya itu atasnya berlubang. Nah, seperti ini, teman jalan. Jadi Gedung Singa ini seperti apa ya? Dia itu kotak yang tengahnya itu berlubang seperti ini. Sekelilingnya ada bangunan sampai atas lantai 2. Bagian tengah yang berlubang ini itu memang didesain oleh arsitek Belanda, kalau nggak salah ya, itu sebagai ruang sirkulasi udara. Jadi kasus seperti ini banyak. Kalau Anda lihat di gedung Internatio dulu, itu tengahnya juga berlubang seperti ini, malah ada tamannya teman jalan. Karena itu sebagai sirkulasi udara ya. Karena kalau dulu mereka di Belanda itu dingin banget. Ketika sampai Surabaya kan hot banget ya. Makanya dibuat seperti ini. Kebanyakan gedung-gedung pemerintah zaman dulu dibuat ada space di tengah gedungnya biar adem, teman jalan. Nah, kalau ini gudang, pintunya tebel banget dari baja. Wow, handle-nya seperti ini. Ini kondisi dalamnya. Sebenarnya eman banget ya, gedung ini secara struktur itu masih kuat banget, teman jalan. Ini kalau bisa direnov itu wah, keren banget sih. Nah, saatnya kita naik ke lantai 2. Jadi bagi Anda ya yang ikut di acara ini, Resonance of Light, usahakan Anda daftar di sesi pertama. Kalau Anda beruntung, Anda bisa naik ke lantai 2, teman jalan. Soalnya sesi naik ke lantai 2 ini kemarin itu hanya berlaku untuk sesi pertama ya, sesi yang saya ikutin. Sesi selanjutnya itu nggak bisa naik ke atas karena memang bapaknya ini kan sudah orang lama tadi katanya ya, udah agak sepuh ya. Jadi kalau harus naik turun sampai sore kan kasihan. Jadi memang dibatasi hanya untuk sesi pertama saja. Tangga ini berada di sisi tengah tadi, teman jalan, yang dijaga oleh 2 patung singa. Keramik dindingnya keren banget asli. Ini untuk lantainya itu adalah lantai marmer, teman jalan. Kalau zaman dulu ada meja marmer yang bulat, yang lingkaran, nah seperti itu bahan lantainya. Kita naik ke lantai 2, teman jalan. Jadi tangganya ini diakses dari luar, teman jalan, bukan dari dalam. Dari luar gedung yang dijaga oleh kedua patung singa tadi. Ini begitu naik ya, kita langsung disuguhi oleh kaca-kaca mozaik yang cantik seperti ini ya. Ini sih seperti simbol mahkota kerajaan, teman jalan. Ini dia.
Memang yang bangun ya kerajaan Belanda ya. Kacanya bagus Pak. Keren sih, keren banget. Kaca-kacanya itu keren banget. Ini kita nggak bisa lihat ini di lantai 1. Lihat kaca-kaca mosaik seperti ini. Harus naik ke lantai 2 teman jalan. Ini rambutnya ini. Itu bukan ya. Kalau ini tadi yang diceritakan bapaknya ya, lantainya ditimbun lagi atau ditumpuki dengan lantai keramik biasa. Karena perusahaan yang menyewa di lokasi ini bergerak di bahan kimia. Ini di atapnya itu yang lengkung-lengkung dan ada garisnya itu. Yang garis lurus itu adalah baja. Keren banget asli di sini. Ini tinggi banget teman jalan. Tinggi dan los banget, seperti hall lah. Seperti ruangan hall yang sangat los dan luas banget. Ini kalau bisa dicat, Ini jadinya los banget. terus dilapis Kelihatan lebar. dikit-dikit. Kelihatan gede Pak. Daripada yang di luar kan kayak sekat-sekat gitu ya. Heeh. Langsung. Kayak hall. Bisa keren sih, bisa jadi ruang pameran atau ruang pertemuan gitu teman jalan. Karena bagus banget. Kalau ini Ya harapannya ya setelah ini pemilik gedung yaitu IFG Live ya tetap dulu Jiwasraya perusahaan asuransi, sekarang juga masih perusahaan asuransi tapi milik BUMN, bisa melakukan renovasi terus apa ya, dan memperbolehkan masyarakat untuk melihat-lihat ke dalamnya. Ini kamar mandinya teman jalan. Kerannya itu keren banget, vintage ya. Ya zaman Belanda ya, jelas vintage. Ini merek klosetnya ya. Amstel, menjalan Amstel namanya. Dan menurut bapak tadi, toilet di sini toilet kering. Jadi di lantainya itu nggak ada lubang untuk pembuangan air. Semua menggunakan tisu untuk ceboknya. Ya wajar ya, orang bule kan seperti itu. Pakai tisu kamar mandi. loh, ini tangga ini. Nah, ini loh. Salah satu bagian paling modern di sini sudah ada lift ya, pengangkut barang meskipun manual. Jadi mereka sudah memperhitungkan ya bagaimana untuk mengangkut barang dari lantai 1 ke lantai 2. Ini juga ada tangga melingkar menuju ke lantai 1 teman jalan. Mungkin ini yang tadi dari gudang itu ya. Lift ini ya menandakan kalau gedung ini memang gedung yang modern pada masanya. Nah, kalau pintu ini adalah pintu menuju ke atap teman jalan. Jadi kalau orang bule itu ya di atas atap atau plafon itu kan bisa dipakai untuk gudang atau tempat tidur. Itu juga ada, cuma tangganya udah nggak ada teman jalan. Jadi nggak difungsikan lagi dan jangan naik ke atas. Ini pemandangan menuju ke ruang tengah tadi yang berlubang teman jalan. Keren banget, keren banget. Handle-nya ini loh. Ya itu tadi ya harapannya. Semoga pemilik gedung ini bisa membersihkan atau merapikan dan gedungnya diperbolehkan untuk masyarakat umum bisa masuk dan mengeksplorasi sisi dalamnya. Karena cantik banget teman jalan.
dan harapannya bisa digunakan ya. Loh, ini hall itu gede banget loh, dipakai untuk acara pertemuan juga bisa. Keren lah Gedung Singa ya. Akhirnya saya bisa masuk dan akan saya perlihatkan ya sisi luar dari Gedung Singa, di mana para pejabat di gedung ini dulunya bisa menatap lalu lalang perahu yang berlayar di Kali Mas Surabaya. Itu dia. Nah, itu dulu kan sungainya kan penuh dengan perahu-perahu, nah, teman-teman. Perahu-perahu yang mengangkut hasil bumi dari pelabuhan Kalimas untuk menuju ke kota Surabaya. Oke, sampai di sini dulu teman jalan video kita kali ini, belusukan ke Gedung Singa. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.